Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih Siyasah pada pertemuan ke-6 hari ini membicarakan tentang negara, agama, dan hukum dalam kerangka fikih siyasah. Para mahasiswa yang mudah-mudahan tetap mendapatkan kesehatan, kita akan berbincang kemudian bagaimana fikih siyasah melihat antara agama, negara, dan hukum. Kita akan mulai dari teori yang berkembang terkait dengan relasi antara agama dan negara. Secara teoritik dan prinsipal itu ada keempat kemungkinan hubungan agama dan negara. Yang pertama, negara memperalat agama demi kepentingan politik, peneguhan kekuasaan. Yang kedua, agama menguasai masyarakat politis. Agama dan lembaga-lembaga agama menguasai mereka yang berkecimpung di dunia politik. Atau yang ketiga, agama dan negara dipisahkan. Lembaga agama dan lembaga negara betul-betul terpisah, dan ini disebut dengan sekuler. Kemudian keempat, ada pola pembedaan dan kerjasama di antara negara dan agama tanpa mencampur adukkan. Ini sebagaimana yang terjadi justru di negara Indonesia yang melandaskan diri kepada Pancasila. Lembaga agama ada, lembaga negara ada, dan keduanya kemudian ada kerjasama yang saling menguatkan. Empat teori inilah yang berkembang ketika berbicara tentang hubungan agama dan negara. Sedikit untuk melihat dan membandingkan bagaimana perspektif Kristiani. Maka ada 3 model. Yang pertama namanya separatisme integralistik atau ada asimilasi. Persatuan dan penggabungan kuasa antara gereja dan pimpinan negara menjadi satu, sama. Dan yang kedua ada separatisme total atau pemisahan ketat, betul-betul terpisah sama sekali. Raja, negara sendiri, gereja, agama sendiri. Kemudian yang ketiga ada separatisme dinamis. Ada situasi yang memang tidak statis dan diam, tapi ada perkembangan antara pemisahan negara dan agama itu. Dan kita bisa bandingkan, kalau dalam perspektif Islam, memang ada kecenderungan untuk bicara soal politik, sehingga para pemikir agama juga memiliki pemikiran politik. Nah, yang kedua tentu ada teori hubungan agama dan negara, yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, secara jelas, hubungan Islam dan negara itu ternyata bisa kita lihat. Yang pertama, modelnya adalah Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat yang hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Maka di pola yang pertama itu menyebutkan Islam itu agama yang lengkap, semua normanya, segala aspek kehidupan. Bahkan difikirkan bahwa ini rinci sekali. Nah, pola yang kedua, atau madhab yang kedua, Islam itu ya agama seperti pengertian Barat, sehingga terpisah sama sekali dengan urusan-urusan kenegaraan. Nah, yang ketiga, ini coba mengambil jalan tengah di antara kedua hal ini. Yang pertama, memang secara terinci Islam itu tidak memiliki dan mengatur langsung sistem ketatanegaraan. Tetapi di dalam ajaran agama Islam ada seperangkat tata nilai, etika, prinsip dasar bagi kehidupan bernegara. Kemudian bicara soal hukum, yang kemudian ada perbincangan politik hukum Islam.
menurut mayoritas pemikir Muslim, agama Islam itu mengatur semua aspek kehidupan, termasuk masalah negara dan hukum. Memang, kedaulatan tertinggi itu ada pada Allah. Tetapi kemudian Allah Maha Bijaksana dan sudah menjadikan manusia menjadi penggantinya, menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan diberikanlah panduan dasar, kaidah-kaidah umum, dan seterusnya. Maka kemudian semua masalah dunia antara manusia, negara, sistem pemerintahan, dan rinci-rincian lainnya, ini semuanya diserahkan kepada istihad dan bahkan kesepakatan manusia. Menurut pedoman tentu yang tidak berlawanan dengan ajaran agama. Dan memang ajaran agama memberikan panduan dasarnya dan kaidah umumnya. Sebetulnya kalau bicara tentang kekuasaan manusia, maka kemudian ada beberapa sumber. Yang pertama, kekuasaan manusia itu karena legitimate power, ada pengangkatan. Kemudian juga bisa karena coercive power, ada kekerasan. Bisa juga karena reward power, ada pemberian kekuasaan. Tapi kemudian muncul juga ada model referent power atau daya tarik. Nah, ada juga yang information power, pemegang informasi, kuasa. Dan berikutnya adalah connection power, atau yang memang punya kekuatan hubungan. Maka dari situlah kira-kira kemudian manusia bisa punya kekuasaan, terutama berkait dengan soal-soal kenegaraan. Di dalam perbincangan hukum dan kaitannya dengan negara, maka ada beberapa prinsip pokok. Kalau mau menyebut harus dimiliki oleh negara. Yang pertama namanya supremacy of law. Ada supremasi hukum di dalamnya. Kemudian ada equality before the law. Ada asas persamaan dalam hukum. Ada due process of law. Ada asas legalitasnya. Sehingga melakukan sesuatu, ya mesti ada yang mengaturnya, terutama berkenaan dengan soal-soal politik pemerintahan. Kemudian negara juga perlu dan harus memiliki pembatasan kekuasaan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Didukung kemudian ada organ-organ eksekutif yang sifatnya independen memiliki kekuasaan. Didukung berikutnya ada peradilan yang bebas dan tidak memihak kebenaran. Bahkan ada juga peradilan tata usaha negara. Ada peradilan tata negara, Constitutional Court, Mahkamah Konstitusi. Ada perlindungan hak asasi manusia. Kemudian negara memiliki sifat demokratis Rechtsstaat, kalau sifatnya Rechtsstaat. Kemudian ada negara memiliki fungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan-tujuan, welfare. Negara juga harus memiliki yang namanya transparansi. Bisa dikontrol, ada kontrol sosial yang bisa berlaku di dalamnya. Bicara supremasi hukum, maka negara harus memiliki pengaturan hukum yang mengatur warganya dalam menikmati hak yang dimilikinya. Di sisi yang lain, negara harus memiliki badan tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul di pemerintahan itu sendiri. Dan di sisi yang lain, negara juga harus mengadakan atau membentuk satu badan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang muncul di masyarakat. Ada kodok. Maka supremasi hukum mensyaratkan beberapa hal-hal ini. Bicara tentang negara hukum, pelaksanaan negara hukum itu ternyata berbeda-beda. Ada kondisi sosial, ada kondisi geografis, budaya, ada kondisi politik, ada kesepakatan di antara rakyat dengan pemimpin yang kemudian masing-masing negara bisa berbeda-beda. Paling tidak sebagaimana disinyalir oleh Tahir Azhari, ada 5 konsep negara hukum yang berkembang di dunia ini. Pertama, ada yang menyebut diri sebagai negara hukum yang merupakan formalisasi
Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menurut konsep Barat di Eropa, maka ada muncul negara hukum dalam konsep yang disebut dengan Rechtsstaat. Ini ada negara Belanda, Jerman, Prancis, dan seterusnya. Yang ketiga, ada di Barat juga konsep negara hukum rule of law. Ini negara-negara Anglo-Saxon, seperti misalnya ada Amerika Serikat dan Inggris. Keempat, ada konsep negara hukum socialist legality. Ini diterapkan oleh negara-negara sosialis, komunis, dan seterusnya. Seperti misalnya dulu ada Uni Soviet. Sekarang ada beberapa negara yang masih sosialis. Kemudian yang kelima, ini yang karena Tahir Azhari adalah melihat beberapa yang berbeda di Indonesia, negara hukum yang kelima adalah negara hukum Pancasila. Beberapa mengambil dari seperti yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, bahkan bisa jadi ada unsur yang keempat itu. Tetapi memang ini betul-betul menjadi sesuatu yang berbeda. Negara hukum Barat, ide tentang negara hukum itu populer sejak abad 17. Kenapa begini? Karena abad pertengahan itu dunia Barat dikuasai oleh raja, kaum bangsawan yang kekuasaannya absolut, mutlak. Mereka bisa melakukan apapun tanpa ada yang bisa mencegah. Maka ada ungkapan Raja Louis yang menyebut letat cesma, negara adalah saya. Nah ternyata sikap arogan ini dan absolut ini didukung oleh gereja, karena gereja kemudian menikmati fasilitas dan kemudahan yang ada. Konspirasi raja dan gereja ini kemudian menimbulkan perlawanan di kalangan pemikir-pemikir Barat, di kalangan rakyat, dan seterusnya. Maka muncul kemudian konsep negara hukum untuk melawan kondisi itu di Barat. Socialist legality, ini konsep hukum yang sebetulnya muncul untuk mengimbangi konsep rule of law dari negara-negara Anglo-Saxon. Dalam konsep mereka, hukum itu ada di bawah sosialisme. Hukum adalah alat untuk mengembangkan dan mencapai tujuan sosialisme. Nah, kalau ada hak individu, maka disalurkannya berdasarkan prinsip sosialisme. Meskipun memang hak-hak tersebut juga mendapatkan perlindungan negara. Bagaimana Pancasila? Nah, konsep hukum negara Pancasila memang berdiri di antara konsep-konsep Barat yang sangat mengutamakan kebebasan individu itu, memisahkan agama dan negara. Dan juga di sisi yang lain ada konsep negara hukum yang sosialisme, menekankan kekuasaan pemerintah, menempatkan rakyat di bawah negara, dan bahkan bisa menolak agama sama sekali. Nah, negara hukum Pancasila muncul dan perbedaannya dengan Barat dan sosialisme di titik-titik ini. Maka menjadi berbeda. Memang ada kebebasan individu tapi bukan yang utama. Ada pemisahan agama dan negara tetapi justru saling menguatkan. Memang kalau dalam konsep hukum Pancasila rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dan punya wakil-wakil dari pemerintah. Agama bisa masuk bahkan dilindungi dalam konsep-konsep kenegaraan. Nah, orang menyatakan yang negara hukum Islam itu disebut dengan nomokrasi Islam. Negara dalam Islam ini tidak sama sebetulnya seperti teokrasi yang mereka menyebut penguasa adalah mendapatkan mandat dari Tuhan, sumber kekuasaannya Tuhan, tidak bertanggung jawab pada manusia tapi pada Tuhan. Ternyata dalam sejarah nomokrasi Islam tidak. Jadi ada aturan-aturan kenegaraan yang disepakati bersama. Pertanggungjawabannya memang kepada Tuhan, tetapi sekaligus juga kepada manusia. Maka dalam konsep yang seperti ini muncul negara hukum Islam yang disebut dengan nomokrasi Islam. Kira-kira konsepsinya nomokrasi Islam adalah seperti ini. Jadi secara umum pemilik kekuasaan politik tertinggi itu ya Allah. Meski demikian, dari ini kemudian konsekuensinya ya Al-Quran sebagai firman Allah jadi hukum tertinggi. Prakteknya kemudian menjadi sumber hukum.
sekaligus memang rujukan akhir dan tertinggi. Nah, legitimasi kekuasaan memang kemudian diperoleh dari rakyat. Maka sejak Nabi dulu ada namanya pernyataan janji setia pada Nabi. Pernyataan pengakuan dan penaklukan diri, baik kepada agama maupun kepada baiat seseorang. Penggunaan kekuasaan politik sifatnya konstitusional, ada aturannya, tidak absolut, sehingga memang tidak semua orang sewenang-wenang bisa menggunakan kekuasaan. Penyelenggaraan negara itu, cita-cita hukumnya adalah terwujudnya sistem politik, menegakkan ajaran agama Islam, sekaligus juga mewujudkan al-amnu, keamanan dalam kehidupan masyarakat. Dan situasinya kekuasaan tidak terpusat pada satu orang, tapi bahkan ada terdistribusi secara vertikal. Ada prinsip federatif atau unitaris atau fungsional di antara fungsi-fungsi legalitas yang muncul. Nah, semua tujuan negara pada dasarnya adalah untuk mengaktualisasikan kodrat manusia sebagai ibadullah, sebagai hamba Allah. Sekaligus juga sebagai wakil Allah, mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Maka lembaga-lembaga pemerintahan itu tugasnya ya bisa melaksanakan pembangunan spiritual, sekaligus material, dan juga memelihara keamanan rakyatnya. Dalam kondisi ini rakyat sebagai pemegang kedaulatan politik. Nah, ada lewat lembaga perwakilan yang kemudian mengangkat wali, amir, kepala negara, pemerintah, mengontrolnya, membaiatnya, dan seterusnya, bahkan bisa memakzulkannya dalam keadaan-keadaan khusus. Ini yang konsepsi nomokrasi atau negara hukum Islam yang muncul. Nah, bicara politik hukum Islam, maka sebetulnya ada 3 hal penting di dalam. Ada takninul ahkam, jadi legislasi hukum Islam. Bagaimana penerimaannya sebagai sumber otoritatif dalam tata hukum. Ada tatbiqul ahkam, bagaimana penerapan hukum Islam setelah dilegislasi, diterima sebagai sumber otoritatif itu. Bahkan ada muncul kanun. Kemudian ada taghyirul ahkam, ada amandemen atas hukum yang telah dijalankan dan menjadi hukum positif yang ada. Unsur politik hukum Islam. Jadi sekali lagi bahwa politik hukum Islam itu adalah satu kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, yang di dalamnya meliputi pembangunan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada membangun hukumnya, ada pembaruan hukumnya, dan bahkan juga ada penegakan hukum. Politik hukum Islam itu berdiri atas beberapa asas. Yang pertama adalah asas universal yang berupa asas ketuhanan. Semua perbuatan manusia kelak ada pertanggungjawabannya di depan Tuhan. Kemudian ada asas operasional. Secara umum, hukum itu dirumuskan yang sifatnya aplikatif dengan beberapa prinsip dasar. Pertama ada prinsip persamaan di depan hukum, di depan lembaga peradilan. Ada persamaan hak atas hukum dan juga sekaligus persamaan hak atas keadilan. Kemudian yang ketiga ada asas keadilan. Maka hukum yang dibuat harus memposisikan kesetaraan dan keadilan kepada warga negara. Sehingga warga negara bisa mendapatkan haknya dan bisa melaksanakan kewajiban. Asas yang keempat adalah asas musyawarah. Ini sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat yang membangun hukum dan bahkan akan menggunakan hukum tersebut. Dan yang kelima adalah asas kebebasan. Doktrin politik hukum Islam hanya mengakui kebebasan yang sifatnya konstitusional, ada aturannya, dan bukan kebebasan yang sifatnya emosional, sekehendak sendiri. Bicara soal hukum, maka ada yang namanya konstitusi. Yang dulu kita singgung, salah satu bentuk konstitusi dalam sejarah Islam yang kuat adalah Piagam Madinah. Ternyata istilah konstitusi ini sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Ada konstitusi Athena, ditulis oleh seorang sek
Nopon abad 425 sebelum Masehi. Dalam bahasa Latin diistilahkan dengan constituo atau bentuk tunggal, yang berarti menetapkan secara bersama-sama. Dan constitutiones bentuknya jamak, yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan bersama. Kemudian ada pendapat bahwa konstitusi itu asalnya di bahasa Perancis, kata Wiryono misalnya, yaitu constituer atau membentuk, berarti membentuk negara. Sehingga konstitusi itu mengandung permulaan dari segala aturan mengenai negara. Konstitusi dalam kajian fikih siasah sering dikenal dengan istilah dustur. Meskipun kata dustur ini yang merupakan bahasa Arab serapan dari bahasa Persia, punya keterkaitan dengan seseorang yang memiliki otoritas politik dan agama. Secara etimologis, konstitusi berarti segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia seringkali disebut dengan Undang-Undang Dasar, meski keduanya tidak berarti harus sama. Ada juga istilah namanya konstitusionalisme. Ini adalah sebuah gagasan yang menyatakan bahwa pemerintahan itu merupakan sekumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat tetapi tetap tunduk pada beberapa pembatasan. Nah, peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat itu tentu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah, masyarakatnya, politiknya, budayanya, dan seterusnya. Oleh karenanya, materi dalam konstitusi tentu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat di sebuah negara tersebut. Dalam pengertian sosial, politik, dan yuridis, konstitusi itu pertama dalam pengertian sosiologis dan politis, maka muncul konstitusi adalah sintesis gabungan antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyata di masyarakat. Dan dalam pengertian yuridis, konstitusi adalah satu naskah yang memuat bangunan-bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Dalam pengertian absolut relatif dan positif ideal. Dalam arti yang relatif, konstitusi itu harus dilihat ada proses relativitas konstitusi. Proses terjadi karena konstitusi dianggap menjadi sebuah naskah penting yang memang kadang sulit diubah. Sehingga di dalamnya kemudian menjamin kepastian hukum. Sehingga apa yang termuat di dalamnya terjamin kelanggengannya. Ini yang model absolut, relatif karena ada proses relativitasnya itu. Dalam arti positif ideal, maka konstitusi adalah sesuatu yang diimpikan, diidam-idamkan. Di Barat maka kaum borjuis liberal sangat mengidamkan itu sebagai jaminan agar hak-hak asasinya dilindungi. Secara umum konstitusi itu, terutama dalam negara-negara yang menganut demokrasi atau sejenisnya, maka konstitusi punya fungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah supaya tidak sewenang-wenang dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Inilah yang kemudian hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Dari gagasan ini muncul yang disebut dengan konstitusionalisme atau paham tentang konstitusi. Bicara konstitusi, di dalamnya ada beberapa nilai-nilai. Yang pertama nilai normatif. Jadi apabila konstitusi sudah resmi, maka dia tidak hanya berlaku legal saja, tapi ini real, memang sepenuhnya sudah berlaku dan diterima. Yang kedua ada nilai nominal. Konstitusi menurut hukum adalah ini sesuatu yang berlaku, meskipun kenyataannya memang tidak sempurna. Karena ada pasal-pasal tertentu yang kenyataannya bisa tidak berlaku, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada nilai semantiknya. Secara hukum memang konstitusi akan tetap berlaku. Tapi kemudian kenyataannya ini memberi bentuk terhadap tempat yang ada dan melaksanakan kekuasaan politik. Maka ini bicara konstitusi di dalamnya juga mengandung nilai-nilai seperti ini.
Nah, konstitusi itu ada yang sifatnya fleksibel dan ada juga yang kaku. Yang fleksibel berarti mudah berubah, mekanismenya tidak terlalu sulit. Sedangkan yang kaku susah dirubah. Bahkan mekanisme perubahannya pun juga sulit. Di beberapa negara ada yang modelnya fleksibel, ada yang modelnya kaku. Dalam arti formil, konstitusi itu berarti sudah menjadi naskah satu undang-undang dasar. Keputusannya diambil dari kekuasaan tertinggi negara. Nah, dalam arti material, maka isi dari konstitusi itu adalah sesuatu yang sifatnya dasar dan pokok bagi rakyat dan negara. Ada tujuan negara yang sifatnya umum yang muncul di dalam konstitusi. Tentu, bicara tentang hukum tidak bisa lepas dari lembaga legislatif dan yudikatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan, membuat undang-undang, membuat aturan hukum, sistem lembaga perwakilan rakyat. Dalam fikih siasa sering disebut dengan as-sultah atas syariah, kekuasaan untuk membentuk satu hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat dengan prinsip kemaslahatan. Berikutnya adalah yudikatif. Ini pelaksana kekuasaan kehakiman. Ya, ada semacam mahkamah agung. Dalam fikih siasa ini ada namanya istilah sultah al-qadha'iyah. Ada qadhi, ada hakim. Ada kesejarahan pada awalnya kekuasaan yudikatif itu ya juga dipegang oleh kepala negara. Walaupun kemudian para kepala negara mengangkat qadhi yang kemudian tugasnya mengadili perkara yang disengketakan oleh masyarakat. Di dalam Islam ada perkembangan sejarah tentang konstitusi. Dulu pada awalnya dalam fikih siasa disebut pola hubungan antara masyarakat dan rakyat itu ditentukan oleh al-'adah al-'urf. Pilihan masing-masing negara berbeda. Tetapi karena kemudian al-'urf, al-'adah ma ta'arafahun nas itu tidak tertulis, maka akhirnya tidak muncul batasan yang tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kenegaraan. Nah, sumber utama yang tertulis untuk pembentukan konstitusi dalam Islam memang ada muncul Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi karena Al-Quran itu bukan buku undang-undang, sehingga tidak memerinci lebih jauh bagaimana hubungan pemimpin dan rakyatnya, hak kewajibannya masing-masing secara terinci, tetapi besaran-besarannya, prinsip-prinsip umumnya secara global ada di dalam Al-Quran. Maka kita tahu ayat-ayat yang hubungannya dengan tata pemerintah tidak banyak. Nah, di dalam hadis ada beberapa penjelasan-penjelasannya, termasuk apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bagian dari penjelasan terhadap apa yang muncul di dalam prinsip dasar Al-Quran itu tentang pemerintahan. Kemudian kekuasaan legislatif atau as-sultah atas syariah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam untuk membuat dan menetapkan hukum. Ini adalah kekuasaan terpenting karena yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akhirnya bisa dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif. Kemudian penjagaannya oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Maka dalam kajian fikih siasa, orang yang duduk di lembaga legislatif itu ya para ahli fatwa, para mujtahid, para pakar dalam berbagai bidang. Sebetulnya wewenang syariat itu ya wewenangnya Allah. Maka lembaga legislatif itu kemudian melakukan istihad, menggali, memahami sumber-sumber syariat, dan menjelaskan hukum yang terkandung di dalamnya dalam ketentuan hukum-hukum yang praktis, yang langsung bisa dilaksanakan, yang amali. Tentu as-sultah atas syariah ini dalam sejarah perkembangan masyarakat Islam berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan negaranya, sesuai dengan waktunya, dan seterusnya. Kita tahu pada masa Rasulullah memang menyebut langsung asy-syari' atau pembuat syariat adalah Allah. Nah, melalui Al-Quran yang turun kepada Rasulullah, Nabi menjadi penjelasan terhadap sesuatu yang sifatnya global, tapi dalam kesempatan tertentu
Nabi juga penentu, pembuat syariat, sesuatu yang belum diatur di dalam Al-Quran. Ada istilah penting ketika menyebut lembaga legislatif dalam kesejarahan pemerintahan Muslim. Namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Yang kemudian kira-kira sekarang dipersamakan dengan lembaga legislatif atau parlemen. Nah, pada awalnya dulu Ahlul Halli wal Aqdi itu punya tugas menetapkan, menurunkan pemimpin negara, mengontrol pemimpin negara. Ada istilah ulul amri, ada istilah Ahlul Halli wal Aqdi. Ya, ulul amri berarti tokoh pelaksananya, atau sebetulnya ini secara umum ya tokoh yang atau orang yang wajib ditaati. Sedangkan Ahlul Halli wal Aqdi ini sudah bicara tentang teknis kerjanya, bagaimana dilakukan. Dalam penjelasan beberapa referensi fikih siasa disebutkan Ahlul Halli wal Aqdi itu ya harus Islam, harus berakal, bahkan juga harus laki-laki dulu. Dan mengalami perkembangan bisa perempuan. Harus orang yang merdeka, nggak boleh budak. Harus adil. Walaupun kata adil ini penjelasannya ya terbebas dosa kecil, nggak pernah secara sering, tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar, tidak menurunkan muru'ah atau harga diri, dan juga akhirnya bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kemudian Ahlul Halli wal Aqdi juga perlu memiliki banyak ide dan hikmah. Tentu mereka yang punya pengetahuan cukup. Nah, ada tugasnya memang memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Meskipun kemudian tidak identik seperti sekarang mewakili rakyat langsung. Nah, sedikit bisa kita lihat Ahlul Halli wal Aqdi yang terjadi dulu dengan lembaga parlemen itu. Ini berkembangnya kalau Ahlul Halli wal Aqdi ya sejak masa Abu Bakar lah, udah muncul itu. Dan merupakan ijma sahabat yang kemudian memang tidak bisa dibantah. Sementara kalau parlemen ada perkembangan karena adanya benturan dan kekuasaan dan gereja itu di Eropa, maka parlemen akhirnya muncul menjadi sebuah sistem. Saya kira setelah revolusi Perancis. Kalau Ahlul Halli wal Aqdi memang tadi menyebut Muslim, pengetahuan luas tentang Islam, tapi kalau parlemen memang tidak harus, siapapun boleh. Bahkan tidak beragama pun nggak ada masalah. Nah, tugas dan peranannya kalau Ahlul Halli wal Aqdi ya sesuai dengan aturan-aturan syariah. Tidak boleh mengubah aturan baku yang memang sudah jelas. Ada suasana ukhuwah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, kalau parlemen itu memang memiliki wewenang yang menentukan hukum secara leluasa. Kalau rakyat sepakat ya apapun bisa dibuat. Ya memang akhirnya muncul persaingan dan seterusnya. Meski ini tentu kita melihatnya Ahlul Halli wal Aqdi yang terjadi pada masa-masa sebelumnya dan menjadi bentuk idealnya seperti itu. Dan kita juga tahu bahwa lembaga parlemen tidak semuanya buruk. Pasti beberapa hal juga bagus dan bisa dilakukan di beberapa negara-negara Islam. Nah, terkait Indonesia sekarang. Bagaimana hukum Islam berlaku di Indonesia? Paling tidak ada beberapa teori. Ada teori credo, JIP, menyebut bahwa kalau orang Islam menerima Islam sebagai agamanya, otomatis dia menerima otoritas hukum pada dirinya. Ada Vandenberg teori receptio in complexio. Dia menyebut bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam. Meskipun dalam pelaksanaannya kadang-kadang ada penyimpangan. Berbeda dengan teori resepsi, ada Urbronya. Dia menyebut bahwa bagi rakyat pribumi yang berlaku itu hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam sudah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Berbeda dengan Nazairen yang menyebut teori resepsi exit. Beberapa dasarnya dia menyebut, menurut dia, teori resepsi itu sudah dianggap tidak berlaku dan exit keluar dari tata hukum negara Indonesia sejak proklamasi tahun 45. Dan sesuai dengan Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 1, maka Indonesia punya kewajiban
membentuk hukum nasional yang salah satu sumbernya adalah hukum agama. Sumber hukum nasional tentu karena di Indonesia ada berbagai macam agama, selain agama Islam juga ada agama lain. Nah, tentu bisa di bidang hukum perdata maupun hukum pidana yang akhirnya menjadi hukum nasional. Sayuti Tholib menyebut teori resepsi a contrario. Bagi dia, hukum adat itu berlaku bagi orang Islam apabila hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Buktinya, hukum perkawinan Islam bisa berlaku penuh. Hukum kewarisan Islam juga berlaku, meski kemudian di beberapa tempat mengalami penyimpangan-penyimpangan. Ada sejarah panjang ternyata. Pada masa kerajaan, pada masa Orde Lama. Ya, mulai dari munculnya institusi politik kerajaan yang menyebut langsung Islam. Kemudian semakin kukuh menjadi sebuah negara. Kesultanan Islam dan seterusnya akhirnya menggantikan beberapa kekuasaan yang muncul yang dasarnya Hindu dan Buddha yang terjadi pada masa itu. Pada masa Orde Lama, pada masa setelah kemerdekaan dan seterusnya itu, ya ada corak yang universal. Menyebut Muslim ditentukan oleh keterkaitan spiritual. Ada persaudaraan yang cukup kuat yang terjadi. Karena secara teori, orang Islam percaya bahwa ajaran Islam itu meliputi semua dimensi kemanusiaan secara umum. Nah, bagaimana pada masa Orde Baru? Pada masa Orde Baru itu ada masa yang sifat hubungan Islam dan negara antagonistik, ada yang sifatnya akomodatif. Jadi ada ketegangan antara negara dengan Islam, antara pemeluk agama, lembaga-lembaga agama dengan lembaga-lembaga negara. Sampai kemudian ada hubungan yang sifatnya akomodatif. Ada peluang besar lembaga-lembaga agama umat Islam mengembangkan wacana politiknya. Bahkan muncul kebijakan-kebijakan yang beranggapan positif untuk kelengkapan umat Islam. Pasca Orde Baru atau kemudian Orde Reformasi, ya ada perubahan yang memang signifikan. Muncul disebut-sebut namanya kebangkitan Islam dan seterusnya, meski apakah ini implikasinya positif atau tidak. Kemudian ada karena kemudian memang punya warna-warna corak-corak yang baru. Kemudian ya memang ini pengaruh di Orde Baru sebelumnya yang pendidikan memang cukup kuat, cukup merata sehingga mempengaruhi masa sesudahnya. Berusaha kuat bagaimana menjembatani ada jurang ideologi antara Islam politik dan Islam negara. Tentu perlu dilakukan pembaruan politik, partisipasi birokratis untuk mengatasi hubungan yang enggak harmonis dulunya antara Islam dan negara. Kemudian ruang-ruang konfrontasi ya sebaiknya kemudian bisa semakin menyempit, meski ternyata kemudian muncul perkembangan post-truth dan seterusnya itu. Mau tidak mau memang terjadi pertarungan tradisionalisme dan modernisme Islam. Kemudian bahkan ada post-tradisionalisme dan post-modernisme dan seterusnya. Pada masa reformasi memang muncul ada gejala-gejala dalam politik itu. Ada islamisasi. Kemudian menyebut-nyebut menjadi hukum negara, hukum Islam. Karena alasannya mayoritas beragama Islam. Kemudian harus ada hukum yang mengatur non-muslim. Meski tidak mengesampingkan dan seterusnya. Nah, wacana ini kemudian berkembang pada masa Orde Reformasi, meskipun tidak semuanya terjadi. Nah, bahkan kemudian ada islamisasi masyarakat dalam negara nasional. Bagaimana kemudian muncul dalam demokrasi, dalam keadilan, dalam ekonomi, dan seterusnya. Itu muncul panjang pada masa-masa Orde Reformasi. Tentu ini sedang bicara soal negara, soal agama, dan soal politik. Di Indonesia, pengembangan hukum itu ya ada yang terkait dengan hukum Islam, ada internalisasi, ada institusionalisasi. Ya, internasionalisasi ini masuk menginternalkan secara komunal, individual, dan seterusnya masuk yang kemudian masih mencoba meniadakan kepentingan politik.
Sampai kemudian ada pengembangan institusionalisasi. Dilakukan ada lembaga-lembaga tertentu untuk mewadahi pengembangan hukum Islam itu. Nah, lembaga-lembaga atau peranata sosial yang kita kenal, ya ini sebagai reaksi kemanusiaan terhadap tantangan, dinamika lingkungan, dengan etos kerja Islam dan seterusnya, maka ya muncul ada lembaga peribadahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lembaga dakwah, lembaga hukum, dan seterusnya. Bagaimana di Indonesia itu penegasannya? Pancasila merupakan falsafah dan ideologi negara. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini disebutkan jelas dalam pembukaan undang-undang. Di dalam batang tubuh ada bab 11 tentang agama di pasal 29. Maka di Indonesia, pandangan hidup yang diletakkan di dalam Pancasila itu adalah pandangan hidup yang religius. Bukan pandangan hidup yang materialis, bukan yang sekuler, yang rakus, dan seterusnya. Maka kedudukan agama di Indonesia berdasarkan Pancasila, maka sangat kuat sekali. Nah, kesejarahannya kita tahu. Tentu banyak ulama Nusantara terdahulu melakukan banyak hal untuk bisa memahami syariat dengan baik. Dengan serangkaian istiqra yang kemudian penelitian objeknya ada nas-nas syariat. Ada hukum-hukum yang digali, ada ilah-ilah hukum. Bahkan ada hikmah-hikmah hukum dan seterusnya. Yang semua ini tujuannya untuk maqasidus syariah yang berupa kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Maka oleh karenanya negara itu dibangun tujuannya adalah tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan, mewujudkan keadilan, sekaligus juga mewujudkan kemakmuran yang dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka ada beberapa dalil selain Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian mendasarkan diri pada konsekuensi logis dari apa yang disebut dengan maslahah itu, tujuan-tujuan syariat itu. Munculnya qiyas, istihsan, saddud dari'ah, ada urf, istislah, maslahah mursalah, dan seterusnya. Islam bukan budaya, karena dimensinya ketuhanan, dan budaya dimensinya kemanusiaan. Tetapi karena Islam itu dipraktekkan oleh manusia, maka punya dimensi ketuhanan sekaligus juga berdimensi kemanusiaan. Maka Islam sebetulnya tidak mengancam eksistensi budaya dan tidak bisa kemudian ditabrak-tabrakkan. Prinsip syariat yang utama yang menjadi ciri khasnya Islam adalah wasatiyah, moderat, moderasi beragam. Maka ada prinsip waqi'iyah itu, kaidah fikih ya harus adaptasi dimanapun berada, menghormati antar sesama dan seterusnya. Ini yang kemudian dilakukan oleh Wali Songo ketika menyiarkan Islam di Nusantara itu. Caranya sangat familiar, toleran pada kearifan dan budaya lokal, memasukkan agama secara semut menjadi sebuah budaya. Memang tidak semua ajaran Islam bisa beradaptasi dengan budaya dan realitas setempat. Misalnya kalau bicara fikih ibadah, tentu beda dengan fikih muamalah, hubungan antar manusia. Nah, maka penyebutan Islam Nusantara itu ya bagaimana paham dan praktek keislaman di bumi Nusantara. Ada dialektika antara teks syariat dengan realitas dan budaya setempat. Ini yang kemudian masuk menjadi sebuah model wasatiyah dan seterusnya. Saya kira itu kalau bicara tentang hukum Islam dan negara dikaitkan dengan hukum. Berikutnya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan manfaat di dunia dan di akhirat, dan perlu dikejar dengan beberapa referensi-referensi yang sudah ada. Selamat belajar, semoga tetap sehat walafiat, bisa mengembangkan keilmuan yang dipelajari, dan cukup kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.